Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina wa inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Puji syukur kepada Allah Ta'ala pada kesempatan sore hari ini menjelang berbuka, kita semua masih diberikan rahmat dan hidayahnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita begitu banyak kemudahan dalam aktivitas kita. Dan tak lupa senantiasa kita ucapkan salam dan sholawat kepada qudwah hasanah kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umat yang senantiasa merindukan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Sahabat permata hati yang berbahagia, manusia adalah makhluk yang memiliki emosi di dalam dirinya. Ada jenis banyak emosi yang bila mempengaruhi bagaimana cara manusia itu menjalani hidupnya dan berinteraksi dengan orang lain. Tak jarang, manusia seringkali dikuasai oleh emosinya sendiri. Padahal seharusnya manusialah yang mengontrol emosi-emosi tersebut. Emosi sangat mempengaruhi kehidupan manusia, mulai dari pilihan yang kita buat, tindakan yang kita ambil, dan semua persepsi yang kita miliki terhadap sesuatu. Nah, ranah psikologi menjelaskan ada 6 jenis emosi dasar yang ada pada manusia, yaitu emosi gembira, emosi sedih, takut, muak atau jijik, kemudian terkejut dan marah. Nah, tidak hanya di dalam dunia ilmu pengetahuan saja, emosi juga sudah tercantumkan ya dalam kitab suci Al-Quran dan juga di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam kesempatan kali ini, bagaimana kita akan mengetahui mengelola emosi yang ada di dalam jiwa kita agar emosi itu bisa berkembang dengan baik. Nah, sahabat permata hati yang berbahagia, emosi marah misalkan, itu bisa menjadi emosi yang sangat kuat, gitu kan? Hal itu bisa ditandai dengan perasaan permusuhan, frustasi, atau kebencian terhadap orang lain. Emosi marah bisa disebabkan oleh perasaan yang terluka atau adanya perilaku yang tidak diharapkan oleh seseorang. Maka dari itu, perasaan yang dirasakan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan bisa membuat seseorang itu marah. Nah, kondisi marah ini sering terlihat dalam ekspresi wajah, gitu ya, seperti cemberut, kemudian mungkin disertai dengan mata yang melotot, kemudian juga bisa ada istilahnya mengambil sikap tegas, atau bisa saja orang tersebut berpaling ya dari orang yang diajak bicara, atau bisa mengeluarkan kata-kata kasar sekalipun. Nah, kemudian juga terlihat dari ekspresi, yaitu wajahnya memerah. Nah, orang yang marah gitu ya juga bisa memiliki kecenderungan untuk memukul, menendang, atau bahkan melempar benda yang ada di sekitarnya. Banyak orang beranggapan bahwa kemarahan itu adalah sebuah emosi negatif. Padahal tidak selamanya begitu. Emosi marah ini bisa membantu untuk memperjelas kebutuhan seseorang dalam suatu hubungan. Selain itu, emosi marah ini juga bisa memotivasi seseorang untuk mengambil sebuah tindakan atau bahkan menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Nah, kemarahan menjadi emosi negatif jika dilakukan secara berlebihan dan diungkapkan secara tidak sehat. Nah, bahayanya gitu ya, itu bisa merugikan orang lain gitu ya. Seperti ketika yang saya katakan di awal tadi, menendang, memukul, melempar barang gitu ya, yang tujuannya bisa melukai orang lain bahkan menimbulkan kekerasan. Nah,
Sahabat permata hati yang berbahagia, di dalam Al-Quran kemarahan itu ditunjukkan dalam dua kisah, yaitu kisahnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Yunus alaihissalam, yang ditunjukkan dalam bentuk marah yang berbeda. Hal ini tertera pada Quran Surat Al-A'raf ayat 150 yang artinya dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, dia berkata, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Musa pun melemparkan lauh-lauh atau Taurat itu dan memegang kepala saudaranya yaitu Harun sambil menarik ke arah Harun. Dan Harun berkata, wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku. Dan janganlah jadikan aku orang-orang yang zalim. Nah, pada ayat ini menceritakan ya tentang Nabi Musa yang pulang dari Bukit Tur pada saat itu dengan keadaan yang sedih dan marah. Ya, hal ini Musa melihat karena adanya penyelewengan gitu ya, yang dilakukan oleh kaumnya ketika mereka ditinggal oleh Nabi Musa. Dan kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kaumnya malah menyembah sapi dan menjadi pengikut Samiri. Setelah itu Nabi Musa menarik kepala Harun secara emosional pada waktu itu. Karena beliau mengira bahwa Harun yang membiarkan penyelewengan. Dan itu terjadi, Nabi Musa mengira bahwa Harun tidak menghentikan atau menengahi hal tersebut. Dari ayat tersebut bisa dilihat ketika Nabi Musa marah, ia sampai menarik rambutnya Harun pada waktu itu. Nah, selain Nabi Musa ada kisah yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Ketika marah gitu ya, digambarkan di surat Al-Anbiya ayat 87 yang artinya, dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh Engkau termasuk orang-orang yang zalim. Dari ayat di atas dikatakan kita mengetahui bahwa Nabi Yunus marah hingga pergi meninggalkan kaumnya. Hal ini dilakukan oleh Nabi Yunus karena ia mengira bahwa kaumnya tidak menghiraukannya. Maka dari itu ia pergi meninggalkan mereka. Ketika Nabi Yunus pergi, kaumnya menyadari gitu ya kesalahan mereka dan akhirnya mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, dari kisah kedua Nabi di atas ya, kita bisa mengambil pelajaran bahwa seseorang yang sedang marah bisa saja tidak terkendali dan membahayakan orang lain. Hal ini terlihat pada kisah Nabi Musa yang mencengkeram kepala Nabi Harun pada waktu itu. Dan sedangkan Nabi Yunus digambarkan marah yang justru membuatnya berpaling dari Allah Ta'ala. Sahabat permata hati yang berbahagia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sampaikanlah suatu perkataan kepadaku dan ringkaslah, mudah-mudahan aku memahaminya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda gitu, jangan marah gitu. Lalu aku mengulanginya berkali-kali. Semuanya dibalas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersabda, jangan marah. Nah, memang benar bahwa emosi marah tidak dapat dihilangkan dalam diri manusia. Hal ini adalah sebuah naluriah manusia. Namun demikian, sebagai manusia yang dikaruniai hati, akal serta iman kepada Allah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya dalam mengelola emosi. Yang pertama yaitu tipsnya ta'awud dan berdoa. Jadi Al-Quran mendorong umat manusia selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah Ta'ala dalam setiap situasi, termasuk saat marah. Jika sedang dikuasai marah, maka cepatlah mengucapkan ta'awud dan berdoa kepada Allah, maka dihilangkan rasa marah itu. Ta'awud dan berdoa bisa juga memberikan ketenangan dan melepaskan beban emosional. Selain itu, dengan ta'awud, doa juga bisa
menghilangkan godaan setan yang membuat kita ingin marah. Kemudian yang kedua adalah diam. Ketika luapan amarah sudah tidak terbendung gitu ya, kebanyakan orang akan melepaskan amarah itu dengan kata-kata yang pedas gitu ya, tajam bahkan menyakitkan. Namun hal ini lebih baik kita hindari dan harus kita jauhi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, menyuruh kita ya untuk menjaga lisan kita ketika sedang marah. Hal itu senada gitu ya, yang disampaikan dalam hadis beliau, yaitu jika kalian marah maka diamlah. Kemudian tips yang ketiga adalah ambil posisi duduk atau berbaring. Orang yang sedang marah memang kebanyakan ingin berdiri sambil berkacak pinggang. Jadi jika ingin meredam gejolak amarah, maka pilihlah posisi tubuh yang rendah. Misalkan dengan posisi duduk. Ya, duduklah saat marah. Carilah ya, kursi lalu duduklah. Kemudian jika tidak menemukan kursi, maka duduklah langsung di lantai atau di tanah. Sebab posisi duduk kita juga bisa selain di tanah, kita juga bisa memilih posisi berbaring atau tidur. Berbaring, duduk dan berbaring bisa membuat tubuh kita itu lebih santai. Jika demikian, amarah pun akan mulai mereda. Nah, hal tersebut senada yang tadi dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir adalah berwudu. Marah itu datangnya dari setan, dan kita tahu ya bahwa setan itu terbuat dari api. Jadi jika ingin meredam amarah yang terbuat dari api, maka berwudulah. Cara ini terbilang ampuh ya untuk meredam gejolak emosi kemarahan yang menguasai. Karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya marah itu datangnya dari setan, dan setan itu diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, maka hendaknya kalian berwudu. Sahabat permata hati yang berbahagia ya, demikian tadi ya sedikit tips ya ketika kita dalam kondisi emosi ya. Semoga kita bisa mengelola emosi kita dengan baik gitu ya, dan Ramadan ini bisa kita lalui dengan penuh berkah dan barokah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.